Aku baru aja selesai promo film yang bulan lalu sih, Super Didi. Terus sekarang lagi sibuk nge-host di salah satu stasiun TV. Kau sekarang nge-host, beralih ke host? Awalnya Karena filmnya masih juga, cuma diselingin sama host. Kenapa mau nge-host? Karena gue pengen jadi putri Indonesia. Kenapa nge-host? Biar gue ngelatih public speaking sih sebenarnya itu. Jadi nyari duit sambil belajar. Ya, kalau boleh kelas balik perjalanan karir, awalnya seperti apa sih Kak karirnya sendiri? Oh, ini lucu banget ceritanya, tapi panjang banget dan pasti akan boring walaupun lucu banget sih menurut gue. Jadi gue ikut les modeling gara-gara ibu gue benci banget ngeliat gue pakai Converse sama celana jeans mulu. Gitu, terus akhirnya dia paksa, dan waktu itu gue dilesin di Oki Modeling yang gue inget banget, umur 13 tahun. Sebelum dilesin itu gue teriak-teriak, aku pokoknya nggak mau Yami jadi artis, pokoknya heboh gitu deh ya, masa-masa anak labil kan. Terus akhirnya ya udah dilesin sampai gue adalah murid terbaik di kelas gue. Terus lulus dari situ ada castingan nih. Nah, castingan pertama itu castingan buat pembalut. Terus dari gitu satu hari sebelum jadi gue udah kepilih, tapi satu hari sebelum syuting gue peeling muka. Jadi emang kulitnya tuh emang udah bakat jerawatan dari kecil. Terus di cancel karena zaman dulu teknologi tuh nggak kayak sekarang. Kalau dulu tuh kalau misalnya kalau sekarang tuh kalau kita punya jerawat pun di iklan tuh bisa di touch up pakai apalah, gue nggak ngerti caranya mereka. Kalau dulu tuh belum. Jadi kalau ada jerawat atau peeling gitu mereka nggak mau, mereka cancel. Terus gue nangis gitu. Ya nangis aja, drop kan, umur 13-14 tahun tuh drop karena akhirnya nggak jadi syuting iklan. Terus pulang dari situ nyokap gue tiba-tiba nawarin, kan tante gue udah tinggal di Bali, mau ke Bali aja, nyusulin Uwi 2 minggu katanya. Terus pas banget lagi liburan sekolah, jadi gue nyusulin tante gue lah tuh ke Bali 2 minggu. Nah pulang 2 minggu itu nyokap gue ternyata udah daftarin gue les lomba modeling dari manajemen nggak jelas, gak tau siapa. Terus udah kayak gitu, ya udah acaranya sih tapi di STC Senayan ya. Nah terus udah kan dari babak penyisihan gitu, terus ada semifinal mau masuk ke final. Nah dari semifinal itu gue lolos ke final, tapi buat ke finalnya itu bayar 3,5 juta. Terus gue mikir, ibu gue udah sekolahin gue di Oki Modeling itu hampir 5 juta. Terus sekarang tujuan gue itu ikut lomba biar gue dapat duit. Sekarang malah disuruh nyari duit, bayar lagi 3,5 juta buat masuk final. Tapi gue akhirnya nggak mau, dan gue bukan dari keluarga yang serba ada. Tujuan gue ikut lomba biar gue cari uang. Terus akhirnya nggak mau, pokoknya kalau misalnya finalnya bayar 3,5 juta gue nggak mau, gue bilangnya gitu. Terus nyokap gue bilang nggak apa-apa, nanti mami sama papa cari uangnya. Terus di eskalator menuju pulang ke rumah itu tiba-tiba ada satu orang itu agensi sih, kayak agensi pokoknya dia. Permisi, ada yang mau ikut nggak casting iklan deodoran? Deodoran nomor 1 di Indonesia. Terus gue dengan polosnya gue jawab kayak gini, enggak om, soalnya ketek aku nggak bagus kayak di TV. Itu jawaban gue, dan dia ketawa ngakak. Itu kan diedit, tapi aku nggak mau, aku nggak pede kalau misalnya nanti pas syuting, pas casting disuruh angkat gitu. Pokoknya gue udah nggak pede, karena gue tau ketek gue nggak bagus, nggak kayak Dewi Persik yang mulus banget itu. Terus ya udah dia cuma ketawa kan, dia nggak mau maksa juga karena mungkin gue masih kecil. Tapi dia minta kontaknya bokap gue. 2 minggu kemudian pas gue lagi jemur baju asar-asar, dia nelfon ke bokap gue, katanya itu PH-nya, jadi castingan itu belum dapat talentnya, jadi masih open casting. Dia bujuk ke bokap gue, terus bokap gue akhirnya bujuk ke gue, karena gue trauma yang casting iklan yang pembalut itu di cancel, jadi gue tuh agak trauma casting gitu. Tapi bokap gue bilang, nggak apa-apa kalau nggak keterima, yang penting cuma nambah teman aja, katanya gitu. Cuma buat ketemu orang baru, kenalan sama teman-teman yang lain, nanti kan dapat cerita yang lain-lain juga. Nah, gue itu, kalau nyokap gue berani bilang enggak. Kalau bokap gue agak sungkan. Jadi kalau dia yang bujuk, gue ya udah deh kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak itu, tapi bokap gue tuh baik banget, soalnya baik banget sampai gue sesungkan itu kalau misalnya nolak dia, karena dia nggak pernah marahin gue. Akhirnya hari Jumat pulang sekolah gue casting ke PH itu dengan emang dipesaninnya pakai seragam SMP, pas banget kan. Gue pulang dari sekolah dan pakai seragam SMP tapi seragam hari Jumat, pinter banget. Jadi nggak pakai seragam SMP yang pada normalnya. Terus datang kucul, mas casting directornya nanya gini, siapa yang bawa? Mas Rudi untuk casting ini ya? Iya. Bisa balet? Terus gue enggak, yang dicari balerina. Aku nggak tahu, aku cuma disuruh casting doang. Oh gitu, tapi ini orang, jadi ini casting director iklan ini terkenal bisa ngeliat potensi orang.
Jadi walaupun dia nggak bisa balet, dia tetap ambil profil gue, terus gue cuma disuruh balet yang muter ala-ala gitu doang. Malamnya gue dikabarin gue yang kepilih. Jadi mereka hari itu PPM, langsung TPM, sorenya malam itu gue dikabarin dapat terpilih. Dan itu waktu itu mau lebaran. Jadi mereka tutup buku kan kalau lebaran. Jadi honornya cash and carry, Bu. Jadi saya langsung ketagihannya di edisinya gitu. 5 juta digeprok langsung habis pulang syuting. Gimana gue nggak happy. Umur 2007 deh, lebaran 2007 atau lebaran 2008 pokoknya. Gue inget banget. Nah terus kalau untuk beraktingnya sendiri kan modal kan, bintang iklan, mau aktingnya sendiri gimana? Nah, siapa yang ngajak? Yang ngajak itu, jadi abis deodoran itu iklan ice cream. Nah di ice cream itu ada salah satu pemain sinetron, Mandala Soji. Terus dia waktu itu bilang, Karina kamu mau aku kenalin nggak sama Rapi Film? Terus boleh. Terus ya udah dia minta foto. Terus dia beneran kasih ke si Mas Ferio. Waktu itu Mas Ferionya masih di Rapi Film. Terus akhirnya gue di-call sama Mas Ferio, terus dia casting, gue casting ke sana, terus main FTV deh. Nah mulai dari situ kalau yang acting. Pengalaman mungkin paling berkesan buat Karina apa sih? Kalau di dunia entertainment sendiri? Banyak banget sih, tapi setiap main film selalu berkesan karena kalau FTV sama stripping ya semua hal yang gue lakuin pasti gue dapat pelajaran. Tapi kalau di film kan semuanya lebih serius ya kasarnya, jadinya belajarnya lebih banyak. Yang paling berkesan yang baru-baru ini sih, ada satu produser PH baru yang mempercayai gue untuk menjadi istrinya Vino G. Bastian. Itu sih. Dan di situ ada Om Ucus juga, ada Tante Ira. Jadi itu pengalaman di mana. Jadi tuh gue selalu bilang ke setiap media nanyain masalah Super Didi, itu adalah proyek di mana gue sekolah tapi gue dibayar. Gitu. Kita sekolah ngebayar, ini gue sekolah tapi gue dibayar gitu. Sekolah gratis gitu. Berarti sejauh ini dari awal berkarir sampai sekarang orang tua tetap mendukung? Oh iya banget. Ngomongin perubahan penampilan dari tahun ke tahun, Karina sendiri gimana? Dulunya sebelum di aku orangnya termasuk yang nggak pedean actually, jadi nggak pernah ekstrim atau jadi nggak pernah yang ekstrim yang aneh-aneh gitu. Jadi rambutnya kalau nggak sebob ini panjang kayak gitu-gitu aja, nggak yang kecuali buat film. Kalau buat film gue bisa ngerubah penampilan kayak di Pizzaman rambutnya merah terang gitu, dituyul, diitemin mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan tapi diitemin gitu, diiteminnya pakai cat Miranda lagi. Aduh gue curhat walaupun ini beneran, gue kesel banget soalnya. Waktu gue ngamuk-ngamuk di lokasi karena itu catnya mendadak dan nggak bilang sama gue. Terus catnya Miranda yang I don't even know what it is, dan ternyata brand ambasadornya Tukul. Sedih banget. Gue sampai marah banget. Terus produsernya sahabat gue sendiri kan, jadi dia menganggap enteng hal itu. Akhirnya gue marahin dia karena gue gak tahu itu cat Miranda apa. Kalau lo bilang dari awal lo butuh gue di cat hitam, kan gue bisa cat ke salon. Maksudnya itu udah bolak-balik reading, udah foto properti, udah ini. Terus dan dia baru nyadar kalau pas kelihatan di lighting kamera, di lighting lampu, terus di kameranya itu blonde banget, segini padahal cuma tuh coklat banget. Terus kayaknya harus digelapin, terus udah tuh dipakein eyeshadow gitu. Eyeshadow dihancurin, jadi kayak lukisan gitu, dihancurin dikasih air, terus nggak ngaruh juga. Akhirnya orang artnya bilang gini, aku ada cat itu, bisa nggak cat itu Miranda kesini buat apa? Buat ngecat tikus putih jadi hitam, terus dipakai ke rambut gue. Itu demi Allah gue nggak bohong. Lu tanya tuh sama tim Tuyul, bener gak apa yang diceritain Karina? Gitu. Terus ya udah deh. Tapi kalau yang tahun ke tahun penampilan enggak. Cuma gue kalau alis ngikutin zaman tuh, misalnya alisnya lagi agak lurus tuh gue ngikutin, walaupun tapi nggak cocok-cocok banget sih. Tapi nggak ngikutin yang bener-bener, kan ada yang disulam tebel gitu, nggak. Cuma yang base-nya aja. Cuma mungkin kalau misalnya zaman dulu ahnya lebih tinggi nih, sininya lebih lancip. Orang zaman sekarang kan agak Korea, jadinya lebih lurus gitu. Paling nyesuainya di situ aja sih. Lewat nggak? Termasuk perubahan ekstrim dong yang tadi? Yang alis? Yang rambut. Oh yang rambut, iya. Tapi kan kadang buat khusus film-film aja. Kalau kemarin di Super Didi tuh kita sampai bolak-balik ngurusin alis. Jadi misalnya pertama nih, terus masih nggak cocok. Jadi tuh kan muka gue jutek banget. Sedangkan gue kan jadi ibu, punya 2 anak. Jadi harus ngeliatin simpati. Nah biar simpati itu alisnya harus dilurusin kayak orang Korea. Jadi sampai udah pas tes shoot tes makeup pertama, pas syuting teaser trailer itu akhirnya berhasil gitu, alisnya jadi lebih simpatik. Dan itu
gue pesen setiap gue trading ke salon alisnya, mbak pokoknya alis harus yang kayak waktu itu ya, soalnya kalau enggak naik lagi karena emang karakter gue aslinya naik ahnya gitu di sini. Kalau rambut pendek sendiri dari kapan sih, Kak? Baru 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan lalu. Kenapa memilih rambut Bosan, pendek? karena kan sempat dicat hitam. Kalau dicat hitam kan nggak bisa masuk cat yang lain kan, jadinya belang kayak zebra rambutnya. Nah terus udah kena chemical, udah kena bleaching semuanya waktu rapid zaman rambutnya merah, terus abis itu dicat hitam, terus rambutnya jadi kayak zebra, terus terakhir di super didi harus kalau udah mulai luntur tuh hitamnya, terus di dark brown lagi, terus abis itu kayak rambutnya tuh kalau orang tuh rontoknya dari sini, kalau gue enggak, rontoknya dari tengah jadi patah, jadi cut aja semua, karena kalau enggak patah, jadi sininya kuat tapi sininya nggak kuat. Berarti cuttingannya sendiri, kakak sendiri yang memilih bentuk rambutnya sebagus? Kalau pendek emang pengen pendek, tapi kalau yang nentuin pendeknya bagusnya kayak gimana ya si hairstylistnya, jadi konsul gitu. Perawatan rambut gitu nggak? Rambut iya pasti, paling sebulan sekali doang hair spa. Aku termasuk yang males ke salon sih soalnya. Tapi pasti pakai conditioner tiap hari dan pakai ada hair enhancer ya. Selain rambut, perawatan kecantikannya juga dong pastinya. Iya, kan? buat kuliah lagi gue jerawatan kan. Jerawatnya tuh gampang. Jadi setiap abis menstruasi itu pasti ke dokter kulit buat atau skin clinic manapun buat facial atau pokoknya treatment lah buat mukanya. Tapi itu yang jelas pasti abis menstruasi. Facial sendiri ditentuin nggak sih? Berarti sebulan sekali kan? Sebulan sekali, pasti sebulan sekali. Gitu. Karena emang itu komedo itu pasti udah banyak banget, karena kulit gue memang bukan kulit yang macam Chelsea Istan dan Tatjana Safira yang bagus, itu gue nggak kayak gitu sih gitu. Jadinya setiap komedonya udah mulai keluar itu langsung ke dokter. Tapi yang jelas pasti setiap abis menstruasi, karena waktu itu si Paula Verhoeven, gue baca itu artikelnya di majalah, dia dikasih tahu sama siapa juga kalau abis menstruasi kan kulitnya kan mati, jadi kulit matinya itu paling bagus, kan darah kotor keluar terus kulit mati. Nah jadi pas abis menstruasi itu adalah saat yang paling bagus untuk treatment muka. Selain dirawat di luar, kecantikan dari dalamnya sendiri ada minum treatment? vitamin sih. Oh, minum vitamin. Minum vitamin aja, vitamin A, vitamin C. Kalau vitamin E katanya orang-orang emang buat kulit tapi tidak buat badan gue, justru mengeluarkan jerawat. Gitu. Mungkin kembali ke film kali ya. Kita kan tahu nih di film-film kalau FTV bisa kan peran-peran kamu antagonis nih, tapi di film-film layar lebar kamu yang ke depan perannya lebih ke yang cenderung baik-baik gitu. Ada alasan tersendiri nggak sih, apa mungkin ini persiapan menjelang Ramadan juga atau gimana mungkin? Enggak. Itu kan tergantung karakternya aja. Kalau di FTV pernah juga sih jadi baik, cuma kayaknya share-nya ratingnya lebih bagus kali ya kalau jadi jahat. Jadinya dikasihnya yang jahat terus. Tapi kalau film justru yang banyak dimainin tuh peran-peran yang jadi diri sendiri, yang emang jutek, nyolot, bawel, celamitan, karena aslinya kayak begitu. Jadi biasanya dikasihnya tuh yang kayak gitu. Makanya kemarin produser Super Didi itu kayak, gue nggak tahu dia kesambet apaan bisa ngasih gue peran jadi istrinya Vino G. Bastian punya 2 anak, tapi gue bagus loh mainnya, katanya sih begitu.